Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina. May yahdihillahu fahuwal mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan wa la nasira. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Bapak Ibu yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita sambut pagi dengan membaca, ya Allah ya Tuhanku, dengan rahmat-Mu kami menyambut pagi ini, dan dengan rahmat-Mu pula nanti kami akan menyambut sore hari, dan dengan rahmat-Mu pula kami akan menghadapi kematian, dan dengan rahmat-Mu pula kami akan dibangkitkan kembali. Bapak Ibu, senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita masih dihidupkan Allah, diberikan kesempatan untuk beribadah kepadanya. Nikmat yang sangat besar yang tidak dapat kita dustakan. Mungkin masih banyak di antara saudara-saudara kita yang belum bersama-sama hadir di masjid setelah melaksanakan sahur sambung tidur, atau barangkali sudah datang ke masjid tidak dapat meluangkan waktunya untuk mendengarkan sedikit di majelis ilmu ini. Maka kita senantiasa bersyukur kita manfaatkan waktu yang sedikit ini untuk menambah ilmu kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin, penutup sekalian nabi dan rasul, yang sudah memperjuangkan umat Islam ini. Perlu harta beliau korbankan, perlu anak beliau siap untuk beliau yatimkan, perlu istri beliau siap untuk dijandakan. Bahkan Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, perlu nyawa sekalipun Rasulullah siap layangkan demi tegaknya kalimat tauhid di muka bumi Allah ini. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kita hormati mama, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, kemudian Bapak dan Ibu pengurus Masjid Al-Hijrah yang bersama-sama melaksanakan sholat subuh di masjid yang kita cintai ini. Kemudian seterusnya Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah subuh yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, izinkan kami sedikit berbagi, sedikit menyampaikan dari agama kita, agama Islam, yang mana kita di dunia ini hidup hanya sementara. Kita manusia ini Bapak Ibu, sadar tidak sadar akan terus berjalan. Sadar tidak sadar akan terus berjalan. Mau tidak mau kita akan meninggalkan dunia ini. Mau tidak mau kita akan meninggalkan dunia ini. Apabila nanti waktunya tiba, titiknya tiba, maka kita akan menuju alam setelah alam dunia, alam barzakh. Bahagianya alam barzakh itu tergantung kepada amalan yang kita lakukan selama di atas dunia ini. Kemudian setelah itu lanjut kepada alam berbangkit. Semua manusia dibangkitkan. Setelah itu manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar pun Bapak dan Ibu juga tergantung dengan amal-amal yang kita lakukan di atas dunia ini. Apakah amal kita banyak, maka kita akan bahagia atau diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
di alam mahsyar ini ada dua golongan manusia, Bapak dan Ibu. Yang pertama, ada manusia yang diarak-arak oleh malaikat, diarak-arak dengan kemanusiaan, dengan kemuliaan, dibawa menuju surganya Allah. Sedangkan yang kedua, ada orang yang dihinakan, diseret oleh para malaikat. Sama-sama diarak-arak, sama-sama dibimbing oleh malaikat. Cuman perbedaannya, yang pertama diarak-arak dengan kemuliaan, yang kedua diseret dengan kehinaan. Nah, pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, kita akan membahas sedikit amalan yang asyik. Karena memang kalau kita ingin bahagia di akhirat, tentu kita banyak melakukan amal soleh, bukan amal salah. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi iman dan amal soleh itu selalu beriringan, tidak pernah dipisahkan. Sedangkan surganya Allah itu, Bapak dan Ibu, kita peroleh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kata Allah, wa rahmati qaribum minal muhsinin. Dan rahmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hanyalah diberikan, hanyalah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, perbuatan baik inilah yang mungkin akan kami sampaikan di waktu yang singkat ini. Bapak dan Ibu yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara iman, perkara keyakinan, ini ada kalanya iman kita ini naik dan ada kalanya turun. Naik turunnya iman tersebut tergantung dengan amalan yang kita lakukan. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Yazidu bit ta'ah, bertambah, naik dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Wa yantaqis bil maksiyah, dan dia akan turun apabila kita melakukan kemaksiatan. Bapak dan Ibu yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kalanya sesuatu itu kita lakukan, dia sulit untuk kita lakukan, amalan itu sulit. Maka kata Allah, al-ajru ala qadril masyaqqah. Suatu balasan itu kita peroleh adalah berdasarkan bagaimana sulitnya kita melakukan amalan tersebut. Ini dia. Jadi kalau sulit kita melakukan amalan, berarti pahala ganjaran yang diberikan itu adalah sangat besar, Bapak dan Ibu. Bukan berarti kalau kita mudah melakukan amalan itu ganjarannya kecil. Tidak, Bapak dan Ibu. Tapi mungkin kita diberikan keteguhan hati, diberikan kemudahan untuk melakukan amalan yang tersebut, amalan berat tersebut. Berbeda kita dengan orang yang susah untuk melakukannya. Nah, amalan-amalan itu Bapak dan Ibu ada jenis-jenisnya. Ada amalan yang gratis seperti zikir kepada Allah. Kemudian senyum itu gratis, tidak perlu modal. Nah, yang akan kami sampaikan pada saat ini adalah amalan yang butuh biaya. Nah, kalaulah mengecek biaya, bertanya-tanya anak Bu, butuh biaya. Cocoknya amalan ini boleh dikatakan amalan ibu-ibu. Bu, surga menantimu. Pengen capek Bu? Pengen capek Bu? Kalau pengen capek harus meninggalkan dunia dulu. Bapak dan Ibu yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ada suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Hurairah.
Qultu ya Rasulullah, inni iza ra'aituka tabat nafsi wa qarrat aini. Dari sahabat Nabi Rasul Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, duhai orang yang paling hebat di atas dunia ini, yang paling aku cintai, sesungguhnya kata Abi Hurairah, kalau aku melihat wajahmu, maka menjadi tenang penglihatanku, menjadi adem hatiku. Jadi ini Bapak dan Ibu, sahabat Nabi Abi Hurairah, dia kalau melihat Nabi itu, melihat Rasul, beliau tenang hatinya, sejuk pemandangannya. Bahkan tidak sajuk dan Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang nomor 1 di atas dunia ini. Melihat anak yang soleh-solehah saja, mungkin sudah senang hati kita. Atau melihat suami yang soleh, ibu-ibu alah senang. Sebaliknya, melihat istri yang solehah, sudah senang, tenang, nyaman. Tapi ternyata ada juga di antara awak yang tidak senang mencari istri solehah, karena mungkin suaminya alun soleh, suaminya alun soleh. Ada juga di antara ibu-ibu yang tidak senang mencari apa-apa yang soleh, karena ibu-ibu mungkin alun solehah. Bapak dan Ibu yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau dari dilihat dari penyampaian hadis ini, Abi Hurairah itu ketenangannya, kesenangannya melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sifatnya adalah pujian Bapak dan Ibu. Di balik pujian ini nanti Abi Hurairah dia mau menanyakan kepada Rasulullah akan sesuatu. Nah, jadi ini kuncinya. Ternyata setingkat dengan sahabat, Abi Hurairah itu dia masih memuji Nabi dulu, dipujinya Nabi dulu. Tapi dari hati yang tulus, tidak dibuat-buat. Kemudian Abi Hurairah itu mengatakan, "Ambi'ni an kulli syai'." Wahai Rasulullah, katakan kepadaku segala sesuatu. Nah, ini besar permintaannya Bapak dan Ibu. Pujiannya kecil, tapi permintaannya besar. Kenapa besar? Segala sesuatu dimintanya. Maka kata Rasulullah, kulli syai'in khuliqa minal ma'. Segala sesuatu itu Abi Hurairah diciptakan dari air. Ternyata dari sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang ilmu pengetahuan. Segala sesuatu diciptakan dari air. Tahu Nabi Muhammad semuanya di atas dunia ini diciptakan dari air. Bagaimana tidak akan tahu Bapak dan Ibu? Nabi Muhammad itu menerima wahyu dari malaikat Jibril yang diberikan oleh Allah, sudah pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mustahil kalau Nabi Muhammad itu tahu akan segalanya di jagat raya ini. Sudah pernah keliling jagat raya Nabi Muhammad. Namun lain halnya dengan kita Bapak dan Ibu. Kita yang masih tidak jaleh, baku tidak jaleh, masih belum percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih ragu dengan ajaran-ajaran beliau, tidak pede dengan setiap sunnah yang beliau ajarkan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kemudian setelah Rasulullah mengatakan segala sesuatu itu diciptakan dari air, beliau menyampaikan, Abi Hurairah menjawab, akhbirni bisyai' ambi'ni bi kulli syai' iza amiltuhu dakhaltul jannah. Kata Abi Hurairah, ajarkan lagi kepada aku Rasulullah untuk sesuatu, nanti kalau aku mengamalkan yang Rasulullah sampaikan, maka aku masuk surga. Ini Bapak dan Ibu, dipujinya Rasulullah, kemudian ditanyakannya kepada Rasulullah segala sesuatu, kemudian dimintanya suatu tips atau cara-cara agar dia masuk surga.
besar permintaannya, surga. Kemudian Rasulullah bersabda, qala at'imut ta'am wa afsis salam wasilil arham wasya wasalli fil lail wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Kata Rasulullah, yang pertama yang akan kamu lakukan kalau kamu ingin masuk surga adalah satu, beri makan, kasih makan. Ini Bapak dan Ibu, dianjurkan kita untuk memberi makan. Kalau seseorang itu dia bisa mati karena tidak makan, maka kita beri makan. Jangan dibiarkan. Walaupun memang di dalam syariat agama Islam kita dianjurkan kalau memberi makan seseorang itu, maka pilihlah orang yang bertakwa. Kenapa orang yang bertakwa? Kalau kita kasih makan orang yang bertakwa, maka nanti dia akan melakukan hasil dari makan itu dengan ketaatan kepada Allah. Akhirnya pahalanya mengalir kepada kita. Itu anjuran agama kita. Cuman kita selalu dianjurkan untuk berbuat baik. Kalau seseorang butuh makan, berilah ia makanan. Kemudian yang kedua, wa afsus salam, dan tebarkanlah salam, kata Rasulullah. Ini banyak Bapak Ibu. Banyak Bu, banyak yang menebarkan salam, banyak yang menjawab. Atau banyak di zaman sekarang ini yang sudah mengucapkan salam, kata selamat atasmu. Setelahnya itu dikatakannya selamat ya, assalamualaikum. Itu disampaikannya balik, kamu gila ya. Setelah kata selamat itu ini disampaikan kata yang tidak baik. Seharusnya gimana? Seharusnya setelah kita mengucapkan selamat kepada orang lain, iringi kata selamat itu dengan kata-kata yang baik juga. Jangan diberikan kata yang sebaliknya, kata yang tidak baik. Jadi tebarkan salam. Mungkin banyak di antara kita Bapak dan Ibu yang ingin keberkahan rezeki. Para habaib mengajarkan kalau kita ingin suatu keberkahan di dalam hidup kita, keberkahan rezeki, maka masuk ke dalam rumah ucap salam, keluar rumah ucap salam. Ini yang harus kita biasakan. Dengan masuk ke dalam rumah, keluar tanpa mengucap salam. Bapak dan Ibu yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, apa selanjutnya yang Rasulullah katakan? Nomor 3. Dan sambunglah silaturahim kepada orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Wa tusilul arham. Sambunglah tali silaturahim kepada orang-orang yang memiliki kekerabatan. Ini perlu kita bedakan Bapak dan Ibu. Bedanya silaturahim juga ukhuwah Islamiyah. Ada orang kini mengecekan pai ke rumah Pak RT menyambung silaturahim. Itu tidak menyambung silaturahim Bapak dan Ibu. Kalau ke rumah tetangga, itu adalah hubungan baik antar tetangga. Memang kita dianjurkan untuk berbuat baik. Tapi kalau silaturahim, ada hubungan kekerabatan, ada tali darah persaudaraan. Contoh, antara kita sepupuan, antara mertua dengan menantu, antara anak dengan ibu, kita jalin hubungan ini. Karena memang banyak Bapak dan Ibu di zaman sekarang ini ada temannya di Bali contoh, mudah bagi dia untuk terbang ke Bali, sementara di samping rumahnya ada seorang bibinya tidak mampu kakinya melangkah untuk bersilaturahim ke rumah bibinya. Maka ini perlu kita perbaiki. Yang dekat-dekat kita sambung tali silaturahim, kita perbaiki hubungan sesama keluarga. Nah, ada sudah 3 Bapak Ibu. Yang terakhir, wa sholli fil lail wan nasu niyam, dan laksanakanlah salat malam sedangkan manusia pada saat itu sedang tidur. Nah, ini dia 4 Bapak dan Ibu. Kata Rasulullah, yang pertama, kita harus senantiasa memberi makan orang lain. 2, menyambung tali silaturahim. Yang ketiga, menebarkan salam. Yang terakhir adalah
melaksanakan sholat malam, sholat tahajud dan sholat lain sebagainya ketika manusia tidur. Kini kok Bu, ada juga grup WhatsApp, grup tahajud malam. Itu boleh, karena kita saling mengingatkan, saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi yang tidak bagus kalau menurut kami, ketika orang sedang tidur, berkuar-kuar situ, bangun, orang lalu tahajud. Nah, sementara orang lalu angke apenya, itu mungkin kurang tepat. Tapi kalau mau bangun malam hari, mau bertahajud, janjian dulu sebelum tidur, nanti kita sholat tahajud ya, nanti kita bangun sholat malam beribadah, boleh. Itu namanya berlomba-lomba dalam kebaikan, saling mengingatkan. Jadi itulah Bapak Ibu yang mungkin dapat kami sampaikan. Mari kita senantiasa memberi makan orang lain, kemudian menebarkan salam, kemudian menyambung tali silaturahim, dan yang terakhir melaksanakan sholat malam, saling mengingatkan dalam kebaikan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi